Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang selalu memberkati kehidupan kami, menjaga kami. Ajari kami Tuhan selalu mengucap syukur kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Kamis 21 November 2024, dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Anak domba pemegang kendali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kitab Wahyu, tentu sekali dapat membingungkan kita. Begitu banyak simbol, begitu banyak pemahaman yang kita katakan sulit untuk dimengerti. Kitab Wahyu merupakan kitab yang diberitahukan Tuhan melalui Yohanes membicarakan tentang kehidupan akhir zaman. Tuhan menyingkapkan rahasia satu persatu kepada Yohanes perihal apa yang akan terjadi sebelum hari terakhir tiba. Dan penyingkapan itu digambarkan dengan terbukanya materai yang dialami oleh setiap orang, termasuk orang percaya. Namun sesuatu yang istimewa adalah materai itu hanya bisa dibuka oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa materai yang pertama yang dibuka adalah segel pertama, berbicara tentang memperlihatkan seorang penunggang kuda putih yang keluar dengan busur dan kota. Busur dan mahkota. Itu adalah menunjukkan memenangkan kemenangan, di mana penunggang itu melambangkan penaklukan yang diartikan sebagai simbol kemenangan atau bahkan kehadiran kekuatan yang membawa damai untuk perang. Dan yang kedua, segel kedua itu dibuka oleh anak domba Allah yang menampilkan seorang penunggang kuda merah yang diberikan kuasa untuk menghapuskan kedamaian di bumi dan menyebabkan peperangan. Yang artinya adalah kuda merah melambangkan konflik, kekerasan, dan perpecahan yang akan terjadi masa-masa sulit. Dan segel yang ketiga, pada pembukaan segel ini, Yohanes melihat seorang penunggang kuda hitam yang memegang neraca. Neraca ini merujuk pada pengukuran harga barang yang tinggi, kelaparan dan krisis ekonomi menandakan kesulitan dan penderitaan yang akan dialami oleh orang banyak. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu ini menggambarkan serangkaian peristiwa yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan yang akan terjadi di akhir zaman. Meskipun zaman akan dipenuhi dengan berbagai tantangan, zaman dipenuhi dengan berbagai permasalahan konflik, tetapi kita diingatkan untuk tetap berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Dialah yang memegang kendali atas seluruh setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai bahkan di akhir zaman. Karena itu, kita sebagai orang percaya, kita diundang untuk hidup dalam mempersiapkan diri, berpegang teguh hanya kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakailah hidup kita seturut dengan kehendak Allah, mendekatkan diri menciptakan kekariban bersama dengan Tuhan, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan menjadikan iman percaya kita di dalam Kristus menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang penuh dengan ujian dan penderitaan.
Ingat, anak domba Allah lah yang memegang kendali. Karena itu datanglah kepadanya. Serahkan hidup kepada Dia, hanya kepada Dialah kita menyandarkan hidup kita. Jangan ada kekuatan lain selain daripada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bapa atas penguatan iman yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami betapa banyaknya tantangan yang akan kami hadapi. Konflik, permasalahan, pergumulan yang harus kami lewati. Hanya dengan satu kekuatan, yaitu Engkau adalah Tuhan yang menuntun, membimbing, memelihara kehidupan kami. Dengan menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang memegang kendali dalam setiap peristiwa, apapun yang terjadi hingga akhir zaman. Satukan hati kami Tuhan, hanya menyerahkan hidup ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan berjalan seturut dengan perintah-Mu. Ampuni dosa kami, berkati kami dalam istirahatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.